Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan pagi hari ini kembali kita melanjutkan kajian rutin dengan membaca buku fikih bermadhab. Dan kita masih berada dalam bab tentang hubungan antara logika dengan agama. Pada kesempatan kali ini kita akan membaca poin yang ketiga, yaitu aneka sumber agama. Seperti yang kita ketahui bahwa yang namanya agama seseorang itu bergantung dari kondisi sumbernya. Sehingga agama yang dimiliki oleh si A kenapa berbeda dengan agama yang dimiliki oleh si B? Karena mereka mengambil sumber yang berbeda. Taib, sekarang kita akan baca terlebih dahulu keterangan yang ada di buku fikih bermadhab. Bagi Anda yang memiliki bukunya, silahkan dibuka di halaman 281. Sumber agama yang ada di masyarakat beraneka ragam. Dan itulah yang menyebabkan adanya perbedaan agama dan perbedaan keyakinan. Nah, kemudian jika kita bicara mana dari sekian sumber ini yang benar, maka manusia perlu menilai. Manusia perlu untuk menilai. Disinilah keberadaan akal itu sangat berperan. Karena di saat dia diberi akal oleh Allah, dia akan menilai, apakah seperti ini masuk akal menurut logika kamu yang sehat. Dalam banyak ayat, Allah Subhanahu wa ta'ala berbicara tentang akidah. Dan Allah memerintahkan manusia untuk menggunakan akalnya. Seperti perintah menggunakan akal untuk membenarkan keesaan Allah. Sehingga secara logika, sederhana. Mungkinkah Tuhan itu berbilang? Mungkinkah Tuhan itu berbilang? Logika akan mengatakan, mana mungkin Tuhan berbilang? Kita bisa memahami yang namanya raja dalam sebuah wilayah. Mungkinkah lebih dari satu? Logika akan mengatakan, kalau raja dalam sebuah wilayah lebih dari satu, bisa dipastikan akan terjadi pertarungan. Yang namanya presiden dalam sebuah negara tidak mungkin ada lebih dari satu. Bisa saja dalam sebuah kerajaan terdiri dari banyak unsur, namun yang namanya pemegang keputusan prerogatif pasti akan kembali pada satu titik. Itu baru kita bicara untuk sebuah wilayah kecil di sebuah daerah, yang itu pun tidak punya wewenang terhadap wilayah yang lain. Tidak punya wewenang terhadap wilayah yang lain. Mungkin ada pemimpin lebih dari satu. Misalnya, ya, di beberapa negara yang di situ menganut sistem monarki. Ada raja dan ada perdana menteri. Kerajaan punya wilayah tersendiri, perdana menteri punya wilayah tersendiri. Itu pun diatur. Wilayah kamu di sini, wilayah kamu di sini. Sehingga ketika dalam sebuah wilayah itu harus ada kebijakan sentral, tidak mungkin kebijakan sentral itu dipegang oleh lebih dari satu titik. Apalagi ketika berkaitan dengan kerajaan alam semesta. Kerajaan yang di situ terdiri dari aktivitas langit dan bumi. Yang manusia tidak sanggup, yang manusia tidak mungkin untuk punya wewenang di sana. Karena itu, mungkinkah Tuhan berbilang? Logika manusia akan berpikir. Disitulah peran akal. Sehingga ketika ada orang yang dia memiliki keyakinan Tuhan lebih dari satu, nanti akan ada banyak turunan yang bertabrakan. Coba kita lihat bagaimana Al-Quran mengajarkan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa huwa alladhi yuhyi wa yumit wa lahu ikhtilaful laili wan nahar afala ta'qilun. Dialah zat yang menghidupkan dan mematikan, dan dialah yang mengatur pertukaran malam dan siang. Afala ta'qilun, kenapa kalian tidak menggunakan akalmu?
Kalau kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala satu-satunya yang mengatur semacam ini, coba bayangin, kalau kemudian di alam ini ada lebih dari satu Tuhan, kira-kira apa yang terjadi? Yang satu pengennya tetap malam, yang satu pengennya sudah siang. Akhirnya apa yang terjadi? Padahal dua-duanya mengatur. Tidak mungkin kehidupan ini akan bisa berjalan normal. Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman, mengajak manusia untuk berfikir dan merenungkan betapa buruknya perbuatan kesyirikan. Allah berfirman, wa ya'buduna min dunillah ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna 'indallah. Mereka beribadah kepada selain Allah, padahal selain Allah itu tidak bisa ngasih rezeki, tidak bisa membuat mereka jadi kualat, karena sama-sama makhluk. Wa yaqulun, dan mereka mengatakan haula'i syufa'auna 'indallah. Tuhan yang kami sembah itu adalah pemberi syafaat kami di hadapan Allah. Qul, kalau begitu sampaikan kepada mereka, atunabbi'unallaha bima la ya'lamu fis samawati wala fil ard. Apakah kalian akan menyampaikan kepada Allah sebuah fenomena atau kejadian sementara Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri tidak pernah tahu kalau itu ada di langit dan di bumi? Katakanlah, apakah kamu mengabarkan kepada Allah tentang sesuatu yang tidak diketahui oleh Allah baik di langit maupun di bumi? Kalau Allah tidak tahu, mungkinkah kamu tahu? Tidak mungkin. Karena dia pemilik kerajaan langit dan bumi, dan dia yang mengetahui isi langit dan bumi. Kalau Allah tidak tahu, mungkinkah kamu tahu? Logikamu di mana? Akalmu di mana? Kok bisa Allah tidak tahu sementara Anda tahu? Itu tidak mungkin. Coba kita lihat makna ayat. Dari mana kau tahu bahwa jika kau ingin berdoa, doa itu harus dipanjatkan melalui Tuhan-Tuhan yang tidak berguna itu? Sementara Allah sendiri tidak mengetahui di dunia ini ada seperti anggapan kamu itu. Di mana akalmu? Jadi kau punya keyakinan A. Di dunia ini ada makhluk yang dia bertugas untuk mengantarkan doa orang lain kepada Allah. Sementara Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri tidak pernah tahu kalau ada makhluk seperti ini. Terus kau tahu dari mana? Di mana akalmu? Ketika engkau yakin bahwa yang menciptakan, yang mengatur alam raya ini adalah Allah, mengapa engkau tidak hanya menyembah Allah semata? Di mana akalmu ketika engkau malah menyembah binatang? Di mana akalmu ketika engkau malah jadikan kotoran kerbau sebagai tempat untuk ngalap berkah? Di mana akalmu ketika engkau berdoa kepada orang yang sudah mati? Jadi kan akal bisa merenungkan hal itu. Akal bisa berpikir tentang hal itu. Coba kita lihat di firman Allah yang lain. Gambaran ketika ada dua Tuhan di alam raya ini. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Lau kana fihima alihatun illallah la fasadata fasubhanallahi rabbil arsy amma yasifun." Kalau di langit dan di bumi itu ada Tuhan selain Allah, di langit dan di bumi ada Tuhan selain Allah, la fasadata, tentu langit dan bumi itu akan binasa. Kenapa binasa? Yang satu pinginnya A, yang satu pinginnya B. Akhirnya keinginan mana yang akan diikuti sementara langit dan bumi itu di bawah kendali dua Tuhan? Andaikan di langit dan di bumi ada Tuhan selain Allah, la fasadata, pasti akan hancur langit dan bumi itu. Lalu manusia mau berdoa kepada siapa? Ada dua Tuhan misalnya. Saya mau berdoa kepada Tuhan A. Kemudian oleh Tuhan B tidak dikabulkan. Tuhan A maunya mengabulkan, Tuhan B tidak mengabulkan.
kehendak dua Tuhan ini kemudian bertabrakan. Apa yang kira-kira akan terjadi? Jadinya, terus gimana nasib doa ini? Terus nasib orang yang berdoa ini bagaimana? Jangankan itu, langit dan bumi perputarannya akan menjadi hancur dan tidak bisa bergerak dengan baik apabila di sana ada dua Tuhan. Baik. Dalam sebuah diskusi sederhana, dan ini ada di YouTube, mungkin teman-teman juga pernah melihat dialog ini. Jadi kita tahu bahwa ada agama yang punya keyakinan Tuhan itu 3 unsur, Trinitas ya. Dan sebenarnya agama ini juga punya keyakinan yang lain, bahwa Nabi Isa itu Tuhan. Dan itu Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an. Ada yang punya keyakinan bahwa Isa itu salah satu dari 3 Tuhan. Ada yang punya keyakinan Nabi Isa itu sendiri Tuhan. Nah, untuk sekte yang mengatakan bahwa Nabi Isa itu sendiri Tuhan, pernah ditanya sama salah satu penelpon, karena waktu itu online. Pertanyaannya begini, kalau Yesus itu Tuhan, sementara Bunda Maria yang merupakan ibunya Yesus, Bunda Maria ini mati. Sepakat bahwa Bunda Maryam radhiyallahu anha ini mati, meninggal. Jika Yesus itu Tuhan, kok bisa Tuhan tega mencabut nyawa ibunya sendiri? Akhirnya pengisi acara itu, narasumbernya mengatakan, yang mencabut nyawanya Bunda Maria itu bukan Yesus. Loh, katanya Yesus itu Tuhan. Betul, tapi bukan Yesus yang mencabut. Terus yang mencabut nyawanya siapa? Iblis. Akhirnya si penelpon ini bingung. Dan dia tanya lagi, kalau iblis punya hak untuk mencabut nyawa, berarti kan dia punya hak untuk mematikan. Kalau membunuh makhluk bisa, tapi belum tentu usaha membunuh itu mematikan. Ada orang menembak orang lain tapi ternyata nggak mati. Kenapa? Tuhan belum berkehendak untuk mematikan dia. Dan kejadian itu banyak. Dalam kisah-kisah di Al-Quran juga sering disebutkan. Ibrahim yang dilempar ke dalam api, dan itu ada dalam kitab perjanjian lama maupun perjanjian baru tentang kisah-kisah para nabi masa silam. Tapi Ibrahim tidak mati. Karena Tuhan menyelamatkan Ibrahim alaihissalam. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, kenapa Yesus mencabut nyawa ibunya? Kemudian jawabannya, itu bukan Yesus, pelakunya adalah iblis. Nah, muncul pertanyaan tambahan. Terus apa hak prerogatif seorang Tuhan ketika yang mematikan ada makhluk yang lain? Sehingga kalau iblis menghendaki semua makhluk mati, sementara Tuhan menghendaki makhluk itu hidup, gimana kira-kira yang terjadi? Afala ta'qilun? Afala ta'qilun? Kan gitu. Jadi logika kamu di mana? Kalau seperti ini jadinya membingungkan. Baik, makanya kita bisa memahami bahwa ketika seseorang berbicara masalah ketuhanan, sumbernya dari syariat, dari wahyu, dan manusia dengan logikanya dia bisa menilai mana yang kira-kira sejalan dengan logika. Ada sebuah cerita, namun sebenarnya ini barangkali mepet pada posisi senda gurau ya. Cuman orang ini ketika jawabannya juga sambil bergurau. Jadi ada seseorang yang dia mengalami kondisi yang sangat mengkhawatirkan, mengancam nyawanya. Jadi ketika itu si A ini diserang oleh banyak orang, dia ditusuk dan seterusnya, pokoknya badannya berdarah-darah. Tapi si A ini berhasil menyelamatkan diri dan beliau masih hidup. Si A ini seorang muslim, sedangkan yang menyerang ini non-muslim. Yang menyerang ini non-muslim, si A ini seorang muslim. Akhirnya setelah diselamatkan oleh aparat dan dia kembali
sehat, lukanya bisa terobati, padahal banyak sekali lukanya. Kemudian anggota aparat ini tanya, nah anggota aparat ini non-muslim juga, kok bisa kamu ini tetap hidup? Padahal secara perhitungan tadi kamu itu, kalau menurut kami sih kamu pasti mati, ditusuk di kanan kiri dan seterusnya. Terus dia bilang kurang lebih seperti ini. Ini karena Tuhan saya satu. Loh, apa hubungannya? Kalau Tuhan saya lebih dari satu, memutuskannya lama. Rembukan dulu, baru memutuskan. Nah, ketika Tuhan saya satu, saya langsung berdoa kepada Tuhan yang satu itu. Cepat keputusannya. Ya, ini anekdot ya. Tapi dalam masalah ketuhanan kita tidak boleh untuk menggunakan senda gurau. Cuman masyarakat awam itu memahami bahwa Tuhan lebih dari satu itu aneh. Tuhan lebih dari satu itu aneh. Al-Quran banyak menjelaskan itu. Afala ta'qilun, afala tatafakkarun. Tidakkah kamu berpikir? Tidakkah kamu menggunakan akalmu? Kok bisa Tuhan lebih dari satu? Baik. Karena itu ketika dalam sebuah keyakinan agama ini terdiri dari banyak keyakinan. Ada banyak keyakinan. Dalam agama itu ada banyak keyakinan. Agamanya Yahudi punya banyak keyakinan. Agamanya Nasrani punya banyak keyakinan. Dan ada banyak keyakinan dalam agama itu. Sumbernya dari mana keyakinan itu? Karena ada banyak aneka sumber. Ya, ada banyak aneka sumber. Yahudi punya keyakinan bahwa mereka adalah anak Allah, anak keturunan anak-anak Allah, artinya makhluk pilihan Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, coba kita lihat keyakinan Yahudi. Mereka mengatakan nahnu abnaullahi wa ahibba'u. Kami adalah para anak-anak kesayangan Allah. Di surat Al-Maidah ayat 18. Wa qalatil yahudu wan nasara nahnu abnaullahi wa ahibba'u. Yahudi dan Nasrani mengatakan bahwa kami adalah anak-anak Allah, maksudnya adalah makhluk terdekatnya Allah, wa ahibba'u, dan yang dicintai oleh Allah. Qul, sampaikan wahai Muhammad kepada mereka, falima yu'adzibukum bidzunubikum. Lalu kenapa Allah menghukum kalian disebabkan karena dosa kalian? Kalau memang kalian adalah anak kesayangan Allah. Anak kesayangan itu tidak diazab, tidak dihukum. Tapi nyatanya di kalangan Bani Israel ada yang diubah jadi monyet, ada yang diubah jadi babi, ada yang ditenggelamkan, ada yang disikapi A, disikapi B oleh Allah Subhanahu wa taala. Bal antum basyarum mimman khalaq. Namun kalian adalah manusia. Mimman khalaqa, sebagaimana manusia yang Allah ciptakan. Yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Allah mengampuni siapa saja yang Dia kehendaki, dan Allah mengadab siapa saja yang Dia kehendaki. Maka jangan main klaim seperti itu. Sehingga ketika dia mengklaim seperti ini, kami adalah anak kesayangan Allah, hamba yang paling dekat dengan Allah, dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Demikian pula mereka mengatakan bahwa Ibrahim itu Yahudi. Nasrani mengatakan Ibrahim itu Nasrani. Maka Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, ya, wa ma unzilatit tauratu illa min ba'di. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang keyakinan Yahudi dan Nasrani. Coba kita
wa ma unzilatit Tauratu illa min ba'di. Di surat Ali Imran ayat 65. Ya ahlal kitab, lima tuhajjuna fi Ibrahim wa ma unzilatit Tauratu wal Injilu illa min ba'di afala ta'qilun. Wahai ahli kitab, lima tuhajjuna fi Ibrahim, kenapa kalian itu memperdebatkan status Ibrahim? Wa ma unzilatit Tauratu wal Injilu illa min ba'di. Padahal Taurat dan Injil itu tidaklah diturunkan kecuali setelah Ibrahim. Jadi ayat ini berkaitan dengan klaim. Yahudi mengklaim Ibrahim itu agamanya Yahudi. Kemudian orang Nasrani mengklaim Ibrahim itu agamanya Nasrani. Nah, mereka kan sebenarnya punya sumber. Kenapa kok tiba-tiba punya keyakinan kayak gitu? Asalmu dari mana? Sumber keyakinan itu dari mana? Maka akal akan mencerna. Allah Subhanahu wa taala luruskan pemahaman ini dengan mengatakan wa ma unzilatit Tauratu wal Injilu illa min ba'di. Taurat dan Injil itu tidaklah diturunkan kecuali setelah Ibrahim. Afala ta'qilun? Kenapa kau tidak gunakan akalmu? Maksudnya begini. Adanya Yahudi itu kapan? Setelah Allah turunkan Taurat. Adanya Nasrani kapan? Setelah Allah turunkan Injil. Kok bisa Ibrahim disebut Yahudi atau disebut Nasrani, padahal Ibrahim itu ada jauh sebelum Taurat dan Injil diturunkan? Afala ta'qilun? Kenapa kau tidak menggunakan akalmu? Ya. Coba kita lihat tafsir di Ibnu Katsir ya. Nah, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengingkari Yahudi dan Nasrani fi mahajatihim fi Ibrahim al-Khalil, berkaitan dengan klaim mereka terhadap Ibrahim al-Khalil. Wa da'wa kulli ta'ifatin minhum annahu kana minhum. Mereka mengklaim, masing-masing mengklaim bahwa Ibrahim adalah bagian dari mereka. Sebagaimana Muhammad bin Ishaq meriwayatkan ya, dari Ibnu Abbas, Istama'at Nasara Najran. Nasrani Najran dan pendeta Yahudi berkumpul dan menghadap Rasulullah SAW. Fatanaza'u, lalu mereka berdebat di hadapan Nabi SAW. Pendeta Yahudi mengatakan, maka na Ibrahimu illa Yahudiyan. Ibrahim itu Yahudi. Wa qalatin Nasara, sementara Nasrani mengatakan, maka na Ibrahimu illa Nasraniyan. Ibrahim itu Nasrani. Maka Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat ini. Ya ahlal kitab, wahai ahlu kitab. Lima tuhajjuna fi Ibrahim. Kenapa kalian berdebat mengklaim agamanya Ibrahim? Ibrahim itu Yahudi, Ibrahim itu Nasrani. Wa ma unzilatit Tauratu wal Injilu illa min ba'di. Padahal Taurat dan Injil itu tidaklah diturunkan kecuali setelah Ibrahim. Adanya Yahudi itu pasca turunnya Taurat, adanya Nasrani pasca turunnya Injil. Kok bisa kalian nyebut Ibrahim adalah Yahudi dan Nasrani? Itu sama seperti ini ya. Ada orang bilang ya, kalau kita anggap bahwa Wahabi dalam sejarah manusia itu muncul setelah dakwahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah, baru di situ ada Wahabi. Anggaplah misalnya seperti itu. Baik. Cuman kadang ada orang yang terlalu berlebihan. Saya mengatakan Ibnu Taimiyah itu Wahabi. Pak. Kalau mau memvonis sesuatu ya mikir dulu, itu insya Allah lebih sopan gitu. Bagaimana mungkin Ibnu Taimiyah disebut Wahabi? Padahal Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dengan Ibnu Taimiyah selisihnya ratusan tahun. Jauh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, jauh Ibnu Taimiyah.
Ibnu Qayyim itu Wahabi. Kok bisa disebut Wahabi? Jika Ibnu Qayyim dengan Syekh Muhammad selisihnya ratusan tahun. Nah, model seperti itu contoh yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini. Ini mengklaim A, mengklaim B. Padahal adanya A dan B itu jauh setelah orang ini meninggal dunia. Ya. Ai kaifa tad'un ayyuhal yahud annahu kana yahudiyan. Wahai Yahudi, kenapa kalian mengklaim kalau Ibrahim adalah Yahudi? Padahal zaman Ibrahim itu jauh sebelum Allah turunkan Taurat kepada Musa. Dan kalian wahai Nasrani, kenapa kalian mengklaim Ibrahim itu Nasrani? Padahal Nasrani itu baru ada setelah setelah waktu yang lama pasca meninggalnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Afala ta'qilun? Akalmu di mana? Baik. Itu contoh sederhana, ada aneka sumber yang menyebabkan manusia itu meyakini sesuatu. Lalu Allah tanya, akalmu di mana untuk menilai itu? Nah, sehingga misalnya ada sumber mitos. Dia punya keyakinan karena mitos. Ada sumber hadis palsu. Dia punya keyakinan tertentu karena hadis palsu. Ada sumber Israiliyat. Orang punya keyakinan tertentu karena berita Israiliyat. Dan ada sumber akal. Sehingga dia meyakini sesuatu karena akal. Sumber-sumber itulah yang membentuk agama yang ada pada diri seseorang. Nah, selanjutnya di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada manusia berupa akal. Dan Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada manusia berupa wahyu. Sehingga dari hal ini orang bisa menilai dari sekian sumber ini mana yang kira-kira benar. Hasilnya kan gini. Sebuah kebenaran. Hasilnya adalah kebenaran. Apabila orang itu mau mencernanya dengan baik. Mungkin tayyib. Ini berarti saya buat gambar jadi manusia. Saya jadi manusia. Udah? Nanti hasilnya jadi keyakinan. Baik. Ketika orang tidak menggunakan wahyu dan akal untuk mencerna, maka bisa jadi aneka insight tadi yang masuk tadi. Mitos jadi keyakinan. Hadis palsu jadi keyakinan. Israiliyat jadi keyakinan. Akal jadi keyakinan. Ketika ini nggak dipakai. Ketika wahyu nggak dipakai, akal nggak dipakai. Semua itu akan langsung jadi keyakinan. Contoh ya, yang mitos. Contoh mitos apa Pak? Wah, kalau di tanah Jawa banyak sekali Mas. Ada orang punya keyakinan Ulan Syuro, Ulan Ciloko. Maka di dalam bulan Syuro, Syuro artinya bulan Muharram, yang disebut sebagai bulan sial. Orang punya keyakinan hindari mengadakan kegiatan di bulan sial, yaitu bulan Muharram. Akhirnya dia nggak mau mengadakan hajatan apapun di bulan Muharram. Dan itu kan mitos. Sumbernya dari mana Pak muncul keyakinan itu? Mitos. Kok bisa kau percaya? Ya, nenek moyang saya dari dulu ngajarin kayak gitu. Ini aneh. Di mana akalmu? Apa bedanya sih bulan Muharram dengan bulan Safar misalnya? Sebelum Muharram kan Dzulhijjah ya. Ada bulan Dzulhijjah misalnya. Ini ada Dzulhijjah. Kemudian setelah itu Muharram. Setelah itu Safar. Kau anggap bulan Muharram ini sebagai bulan sial. Ini tidak boleh dengan hajatan. Terus apa bedanya Dzulhijjah dengan Muharram dan Safar? Wong sama-sama waktu. Kita bicara masalah pengadaan kegiatan. Di Muharram itu sial,
kalau di Dzulhijjah itu tidak sial misalnya. Loh, bedanya apa? Sama-sama waktu. Afala ta'qilun? Akalmu itu di mana? Baik. Kemudian contoh yang lain. Ada orang punya keyakinan. Apa lagi misalnya? Kamu kalau duduk di atas bantal nanti bisulen. Itu bantal apa hubungannya dengan bisul? Saya tidak mengatakan itu sebagai kearifan lokal agar orang tidak duduk di atas bantal. Kalau pelarangan itu setuju. Tapi kita bicara yang sudah jadi keyakinan. Biar orang tidak duduk di atas bantal itu setuju. Cuman kalau sudah jadi keyakinan, itu kan kemudian muncul keyakinan. Duduk di atas bantal bisulan. Sama yang lain misalnya, angka sial. Angka sial 4. Terus apa lagi? 13, 14. Terus berapa lagi? 24. Pokoknya yang 4 itu sial. Ya. Kita bertanya, apa bedanya 11 dan 12 dan 13, 14? Bedanya apa? Bedanya apa? Cuman angka. Sampai di lift itu ya ada. Angka 1, 2, 3, 5. 4-nya mana ini? Tidak boleh ada angka 4 di situ. Loh, yang jadi angka, yang dikasih angka 5, lantai ini lantai 5. Itu kan sebenarnya lantai 4. Realnya kan lantai 4. Apa bedanya kau kasih nama 5 dengan kau kasih nama 4? Itu kan keyakinan kami. Ya pokoknya kami yakin kayak gitu. Akalmu di mana? Kok kamu meyakini kayak gitu? Kamu kok mau meyakini seperti itu? Subhanallah. Makanya Pak, ketika orang itu ya tidak punya keyakinan tersebut, dia akan bicara pakai logika. Sehingga dia akan menolak keyakinan itu dengan logikanya. Kita kasih contoh seperti kemarin ya. Kasus pawang hujan ya. Kasus pawang hujan. Kejadian Mandalika. Pada saat pawang hujan itu sedang beraksi, ternyata hujan tetap turun. Ya, kemudian orang-orang Eropa, orang-orang Barat itu kan terus nyinyir ya. Akhirnya malah jadi lelucon. Di berita-berita internasional, pawang hujan itu dijadikan sebagai lelucon. Ada yang gambar karikatur gini, termasuk ada yang memvideo dia nyinyir, niru-niru, ya, sambil ketawa-ketawa. Itu non-muslim, orang-orang ateis yang berasal dari Eropa itu ya. Para pemain atau kalau pendukungnya pemain, itu apa sih? Lomba apa kemarin? Balap motor ya, motor GP ya. Motor GP. Para pembalapnya maupun yang timnya itu kan merasa aneh. Di Indonesia ada kayak gini. Akhirnya jadi anekdot orang luar negeri. Sudah? Tapi kenapa orang bisa percaya? Di sini kan ada dua ya. Ada yang percaya, ada yang tidak percaya. Padahal sama-sama non-muslim ini. Anggaplah sama-sama non-muslim ya. Yang non-muslim ada yang percaya, ada yang non-muslim tidak percaya. Sudah? Loh, Pak, ini non-muslim kenapa nggak percaya? Karena nggak masuk akal. Ya, akal menolak. Kalian tuh ngapain kayak gitu? Apa hubungannya bejana yang kau bawa, kemudian kau bawa sapu, lidi, kemudian kau ciprat-cipratkan isi di bejana itu dengan hujan, itu apa hubungannya? Akal kan menolak. Di saat akal menolak, meskipun dia non-muslim, dia nggak mau terima. Masya Allah. Nah, yang jadi landasan adalah orang yang percaya ini akalnya di mana gitu. Kamu percaya kenapa? Itu wahyu. Nah, kalau itu wahyu, bolehlah kita percaya. Tapi sejak kapan ada wahyu yang ngajarin kayak gitu? Tuhan pernah ngajarin kayak gitu? Tidak pernah. Sehingga dia punya mitos. Yang mitos itu menjadi sumber keyakinannya.
Ketika tidak dibimbing oleh wahyu dan akal, maka mitos itu jadi keyakinan. Hal yang sama juga misalnya hadis palsu tentang sholat rogoib, itu kan hadisnya palsu. Kemudian ada sholat-sholat tertentu yang dikerjakan ya di Rabu pungkasan, itu juga hadis palsu. Jadilah hadis palsu itu keyakinan. Ada orang membuat hadis palsu, bunyinya man mata wa fi batnihi syai'un minal qahwa lam tas'alhul malaika. Barang siapa yang mati sementara di perutnya ada kopi, maka dia tidak akan ditanya oleh malaikat. Hadis palsu ini jadi inisiasi. Ketika ada orang mau mati, digelonggong pakai kopi, biar nanti kopinya tetap berada di perutnya. Itu kan gara-gara hadis palsu tadi. Buatan orang di zaman sekarang, dia menyampaikan hadis itu dengan anggapan, kemudian jadi keyakinan bahwa orang yang mati sementara di perutnya ada kopi, enggak ditanya oleh malaikat. Maka kita katakan, yang ngajari kamu seperti itu siapa? Hadisnya mana? Ini. Sanadnya mana? Sanadnya aja enggak ada. Ada di kitab apa? Terus ini hadis dari mana runtutannya? Kayak gini kok dipercaya? Akalmu di mana? Masya Allah. Dan demikian seterusnya. Makanya anugerah wahyu yang diberikan oleh Allah. Kemudian Allah Ta'ala berikan kita akal. Anda tahu ya posisinya sekarang? Di manakah posisi akal itu? Dia yang menilai. Dia bukan sumber, tapi dia yang menilai. Dia akan menilai mana yang layak untuk diterima dan mana yang layak untuk ditolak. Dan dia juga akan menilai, ini datang dari Tuhan yang menciptakanku. Dan pasti yang datang dari Tuhan benar. Akal akan menilai seperti itu. Kenapa Anda membenarkan semua yang datang dari Tuhan? Karena dia yang maha mengetahui segala sesuatu. Akal berbicara demikian. Kenapa setiap yang datang dari Tuhan, kau selalu mengatakan sami'na wa ata'na? Karena Tuhan yang menciptakanku. Dan dia berhak punya wewenang otoritas 100% untuk mengendalikan hambanya. Akal berbicara seperti itu. Sehingga dia terima. Maka mitos tidak kita terima, gak masuk akal. Hadis palsu tidak kita terima. Palsu kenapa diterima? Israiliyat bisa jadi kita tolak. Karena gak masuk akal. Bisa jadi akal sendiri bicara, oh akal ini juga gak masuk akal. Akal menjadi sumber itu kan gak masuk akal. Karena akal itu gak mungkin jadi sumber. Sebab akal itu terbatas dan tidak mungkin sesuatu yang terbatas jadi sumber. Ya. Tapi yang datang dari wahyu kenapa kau terima? Karena yang datang dari Tuhan pasti benar. Sebab dia maha mengetahui segala sesuatu. Kalau Tuhan ada yang nggak tahu, nggak layak jadi Tuhan. Konsekuensi ketika akal mengakui Allah sebagai Tuhan, maka akal mengakui Allah maha kuasa dan Allah maha mengetahui segala sesuatu. Karena kalau Tuhan tidak mengetahui segala sesuatu, tidak layak jadi itu Tuhan. Nah, kalau kemudian kita sudah mengakui Allah maha mengetahui segala sesuatu, jika ada informasi apapun dari Allah, ya, dan akal tidak tahu, maka akal harus tunduk. Kok bisa ya mas? Tongkat membelah lautan, itu gimana? Akal kita tidak terima. Tapi Quran berbicara. Dan itu realita di masa silam. Tapi akal saya nggak nyambung. Dan itu nggak ada bukti. Bukti di zaman Nabi Isa laut terbelah. Kamu mau minta bukti apa? Saya mau minta bukti foto. Akalmu di mana kok minta bukti foto? Minta bukti gambar. Gambar maksudnya gimana? Ya ada gambar orang dulu, terus ngapain orang dulu gambar? Terus itu digambar, yang gambar kan nanti akan meragukan. Anda akan meragukan. Ini yang gambar benar nggak? Karena gambar kan pribadi dia gambar. Dan gambar bisa jadi imajinasi. Bukan menggambar jadi saksi fakta. Baik. Tapi Al-Quran bercerita. Dan kita meyakini pasti ini benar. Ya meskipun ada upaya yang dilakukan oleh sebagian orang ateis ya, untuk membongkar kebohongan itu menurut ateis ya. Itu tidak benar. Itu seperti ini. Dan
Sekarang kan jadi salah satu tayangan. Saya sempat nonton di National Geographic ya. Ada seorang ahli arkeologi untuk membantah kebenaran Nabi Isa. Nabi Isa itu nggak benar, nggak ada Nabi Isa. Kayaknya dia sendiri juga bukan orang Yahudi. Karena dia sering menganggap isi Taurat ini nggak nyambung. Termasuk penyeberangan Bani Israel ketika melintasi lautan. Itu nggak nyambung. Nggak sesuai akal. Tapi akal kamu nggak bisa menjangkau itu. Karena itu kisah masa silam. Dan buktinya adalah pembenaran dalam berita yang disebutkan dalam wahyu. Nggak ada gambar, nggak ada saksi berupa foto atau apapun. Karena secara logika itu tidak mungkin. Baik. Semoga bisa dipahami ya. Sehingga kita ingin memberikan sebuah kesimpulan di manakah kedudukan akal kaitannya dengan masalah keyakinan. Jadi tadi Bapak Ibu sudah kita sampaikan posisi akal di situ adalah menilai dan bukan sumber. Dari sekian sumber-sumber itu akan dinilai mana sih yang layak untuk diterima. Allah Subhanahu wa taala berikan wahyu dan Allah berikan kepada manusia akal. Dua hal ini sinkron. Dan dua hal ini tidak saling bertentangan. Karena yang kedua tunduk kepada yang pertama. Kenapa tunduk? Karena yang kedua ini mengakui bahwa wahyu itu datang dari Tuhan. Dan sifatnya Tuhan maha kuasa atas segala sesuatu. Sifatnya Tuhan, Dia maha mengetahui segala sesuatu. Sifat Tuhan, Dia punya otoritas yang berhak untuk mengatur hambanya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berbuat sesuai dengan apa yang Dia kehendaki. Yaf'alu ma yasha. Dia berbuat sesuai dengan apa yang Dia kehendaki. Sedangkan makhluk ya, dia diciptakan oleh Tuhan dan Allah Subhanahu wa taala menghendaki apapun yang terjadi di alam ini. Baik, kurang lebih seperti itu gambaran. Sehingga kalau kita bicara kenapa ada keyakinan yang berbeda, karena tadi ya sumbernya itu berbeda-beda, beragam. Nah, tinggal selanjutnya mana bagian yang Anda terima dan mana bagian yang Anda tolak. Perhatikanlah dua keseimbangan wahyu dan akal. Demikian, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.